Pemirsa, sejumlah keluarga mencari keberadaan anggota keluarganya yang menjadi korban dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Salah satu keluarga berhasil menemukan anggota keluarganya di kamar jenazah RSUD Kanjuruhan. Pasca kerusuhan di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang, sejumlah keluarga mencari kerabatnya yang hilang saat kerusuhan tersebut. Di antara yang mencari kerabatnya ini adalah Wahyu Iqbal Firmansah dan Faiz Hamami. Wahyu Iqbal Firmansah akhirnya menemukan kerabatnya Lutfiah Damayanti di RSUD Kanjuruhan. Namun Lutfiah Damayanti sudah meninggal dunia. Saat itu Lutfiah pergi bersama Amelia, namun hingga Minggu siang keberadaan jenazah Lia belum diketahui meski Wahyu dan Fahmi telah berkeliling di sejumlah rumah sakit. Wahyu mewakili keluarga Lutfiah yang tak dapat mendatangi kamar jenazah karena sudah lanjut usia. Saya udah mencari ke Wafa Husada, nggak ada, ke RSSA nggak ada, langsung ke Stadion Kanjuruhan, ikutin feeling aja juga. Kira-kira almarhum meninggal seperti apa kabarnya? Meninggalnya alhamdulillah normal, nggak ada yang luka-luka, alhamdulillah normal. Oke. Setelah ini rencananya gimana, Mas? Langsung ke langsung ke rumah juga, ke Polean, Malang Kota. Lega, soalnya dari tadi jam 2 saya udah mencari dia, sampai sekarang ketemu alhamdulillah, dan saya bersyukur bisa ketemu sama teman saya. Terus berduka ya, Mas ya? Dalam insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, ratusan orang harus kehilangan nyawa dan mengalami luka. Ada juga jenazah yang belum teridentifikasi. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Edi Rianjoyo dan Ganang Nugroho, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, korban ricu di Stadion Kanjuruhan asal Probolinggo dimakamkan. Jumlah korban bertambah menjadi 2 orang dan disambut histeris pihak keluarga. 2 korban meninggal dunia kejadian di Kanjuruhan asal Kabupaten Probolinggo bertambah menjadi 2 orang. Korban masing-masing bernama Rizky Dwi Yulianto, warga Maronwetan, dan Biak, warga Kandang Jati, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Setiba di rumah duka, kedua jenazah disolatkan dan dimakamkan di desa masing-masing. Pemakaman jenazah diiringi oleh rekan dan kerabat korban. Pemirsa, pasca tragedi di Stadion di Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, supporter Persebaya menggelar doa bersama. Doa ini digelar untuk seluruh korban tragedi Kanjuruhan. Puluhan remaja supporter Persebaya asal Pasuruan menggelar doa bersama Minggu siang. Mereka memanjatkan doa secara bersama dengan khusyuk. Doa bersama ini sebagai bentuk berduka atas meninggalnya lebih dari 130 orang di Stadion Kanjuruhan Malang. Mereka juga berharap peristiwa serupa tidak terjadi kembali. Sementara itu, sejumlah korban luka masih dirawat di 2 rumah sakit di Kota Malang. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, sudah ada rekan kami, Maria Elizabeth di Rumah Sakit Saiful Anwar dan Robi Ridwan di RSUD Kanjuruhan. Kita ke Maria Elizabeth terlebih dahulu. Maria, ada berapa jumlah korban luka yang masih dirawat di RS Saiful Anwar, Kota Malang? Untuk jenazah korban meninggal sebanyak 21 orang yang ada di rumah sakit ini sudah dipulangkan dan diterima oleh keluarganya. Untuk korban yang mengalami luka juga masih dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar ini. Tapi tampak di belakang saya ini adalah parkiran sejumlah ambulans yang masih standby untuk berjaga jika ada jenazah dari rumah sakit lain yang tersebar di beberapa kota
di Kota Malang maupun di Kabupaten Malang yang akan dibawa di Rumah Sakit Saiful Anwar. Karena tadi sesuai keterangan dari rumah sakit bahwa Rumah Sakit Saiful Anwar akan menjadi tempat sebagai pusat pemrosesan pemulangan jenazah untuk korban tragedi di lapangan bola Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Seperti keterangan yang diberikan oleh Menteri PM Muhadjir Effendi tadi siang bahwa dikonfirmasi korban meninggal sebanyak 130 orang. Sedangkan untuk korban luka masih belum dipastikan karena ada beberapa orang yang masih berdatangan ke rumah sakit untuk melaporkan bahwa mereka mengalami luka karena tragedi yang ada di lapangan Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Dan sampai hari ini pun masih ada beberapa pejabat yang mengunjungi Rumah Sakit Saiful Anwar dan nanti sekitar pukul 7 malam rencananya Kapolri akan mengunjungi Rumah Sakit Saiful Anwar untuk menjenguk korban yang mengalami atau sedang dirawat di rumah sakit ini. Tadi juga beberapa keluarga juga sempat datang ke ruang jenazah Rumah Sakit Saiful Anwar untuk mencari keluarga mereka yang hilang atau belum pulang pasca pertandingan sepak bola di lapangan Kanjuruhan Malang. Mereka sudah mencari di beberapa rumah sakit seperti Rumah Sakit Wafa, Rumah Sakit Kanjuruhan Kabupaten Malang, tetapi mereka belum menemukan keluarga mereka. Dan sampai di Rumah Sakit Saiful Anwar ini pun mereka sempat melihat beberapa foto jenazah yang ada di sini. Tampaknya mereka belum menemukan keluarga mereka. Dan masih ada beberapa rumah sakit lain atau puskesmas yang ada di Kota Malang atau Kabupaten Malang untuk mereka cari. Ya, demikian laporan kami dari Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Kembali ke studio bersama Stefani. Maria, kalau untuk korban luka ada berapa yang masih dirawat di RS Saiful Anwar? Untuk korban luka yang ada di RS Saiful Anwar masih belum dipastikan jumlahnya karena hingga saat ini pun masih ada beberapa orang yang datang. Memang kemarin mereka tidak melaporkan atau tidak mengalami sakit atau gejala sakit karena kerusuhan yang ada di lapangan Kanjuruhan Malang. Tapi mereka ada beberapa orang yang datang siang atau sore ini untuk menyatakan bahwa memang mereka berada di lapangan Kanjuruhan Malang dan mengalami luka akibat terinjak atau trauma yang langit akibat tembakan gas air mata. Jadi masih belum bisa ditentukan jumlah pastinya apakah mereka benar-benar korban dari lapangan Kanjuruhan Kabupaten Malang. Baik, terima kasih Maria Elizabeth melaporkan langsung dari Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang, Jawa Timur. Pemirsa, usai tragedi di Stadion Kanjuruhan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta PSSI untuk menghentikan sementara gelaran Liga 1 imbas dari tragedi Kanjuruhan. Jokowi juga meminta agar tidak ada lagi tragedi kemanusiaan dalam event olahraga di tanah air. Dan berikut pernyataan Presiden selengkapnya. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. Sportivitas, rasa kemanusiaan, dan rasa persaudaraan bangsa Indonesia harus terus kita jaga bersama.
Pemirsa, PSSI telah menurunkan tim investigasi untuk menyelidiki tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Nasib Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 akan ditentukan oleh hasil investigasi tersebut. Dan tentu ini menjadi kejadian yang sangat luar biasa bagi kita semua, khususnya federasi. Dan kita bermohon dan berharap semoga tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini di dunia sepak bola kita. Yang ketiga, kami sampaikan bahwa Ketua Umum PSSI beserta pengurus, Direktur Utama Liga Indonesia Baru beserta direksi, Komite Disiplin beserta anggota, Komite Banding beserta anggota saat ini dan sebentar lagi sudah tiba di Malang untuk melakukan investigasi dan akan berkoordinasi dengan pihak keamanan, pihak Panpel dan termasuk pihak klub Arema Malang. Kita semua tetap menahan diri. Insya Allah akan ada hasil yang secepatnya, baik itu dari pihak keamanan termasuk juga dari pihak kami dari PSSI atas hasil investigasi yang sementara ini tim berada di Malang. Tim investigasi langsung dipimpin oleh Ketua Umum PSSI, ada 3 eksekutif komite sudah berada juga di sana, dan beberapa pengurus serta dari PT LIB dan Komite Yudisial. Bahwa Arema Malang sangat berat hukumannya, yang jelas tidak akan ada home di Malang oleh Arema Malang, dan selanjutnya tentu Komite Disiplin akan secepatnya juga bersidang untuk sanksi-sanksi yang lainnya. Tadi malam dan tadi pagi Wakil Sekretaris Jenderal telah komunikasi terus-menerus dengan FIFA, bahkan tadi pagi kita sudah menyampaikan laporannya karena FIFA memang minta untuk diberikan laporan. Ini kejadian yang sangat luar biasa. Yang kedua, kita tetap akan menunggu hasil investigasi dari PSSI juga termasuk dari pihak kepolisian apapun. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi di Kanjuruhan. Komnas HAM meminta pengusutan tragedi yang menelan ratusan korban jiwa tersebut. Indonesia dengan ini menyampaikan duka cita yang mendalam atas terjadinya tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang setelah berakhirnya pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya tadi malam tanggal 1 Oktober 2022. Kami sangat menyesalkan terjadinya tragedi ini yang mengakibatkan 129 orang meninggal dunia, ratusan orang lainnya cedera, serta rusaknya berbagai properti. Kami meminta pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap penanggulangan kesehatan dan aspek kemanusiaan serta kerugian lainnya yang diakibatkan oleh peristiwa ini. Kami juga meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pengusutan yang tuntas terhadap tragedi ini. Komnas HAM Republik Indonesia segera mengirimkan tim pemantauan untuk melakukan investigasi dari aspek-aspek hak asasi manusia. Pemirsa, Kapolri direncanakan untuk meninjau langsung Stadion Kanjuruhan pada pukul 16.40. Kami akan langsung tanyakan kepada rekan kami, Saif Fajarani yang berada di sana. Selamat sore, Saif. Apakah saat ini Kapolri sudah tiba di Stadion Kanjuruhan? Dari penglihatan kami, kita memasuki area Stadion Kanjuruhan ini. Baik, Saif, kami kurang jelas. Jadi apakah saat ini Kapolri sudah tiba di sana? Hingga saat ini hanya yang terlihat
Timur yang mulai memasuki areal Stadion Kanjuruhan ini, Stephanie. Baik, sudah ada informasi mengenai di mana letak atau di mana posisi Kapolri saat ini? Hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi terkait keberadaan Kapolri yang melakukan perjalanan ke Stadion Kanjuruhan. Baik, rencananya dari informasi yang Anda terima di sana, Saif, siapa saja yang akan mendampingi Kapolri Jenderal Listio Sigit dalam tinjauannya di Stadion Kanjuruhan ini? Informasi yang saya dapatkan, ada Gubernur Jawa Timur, ada Kapolda Jawa Timur, ada Forkopimda Malang Raya. Stefan. Lalu selain meninjau Stadion Kanjuruhan, apakah ada lokasi lain yang juga akan dikunjungi oleh Kapolri dan rombongan? Ya, rencananya Kapolri kunjungan ke korban yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan yang tak jauh dari lokasi di stadion ini, Stefan. Baik, dari gambar yang kami lihat ini sepertinya merupakan pintu masuk dari Stadion Kanjuruhan. Saif, bisa gambarkan kepada kami bagaimana suasana di sana saat ini jelang kedatangan Kapolri? Ya, jelang kedatangan Kapolri sendiri, pihak kepolisian dari Polres Malang sudah berjaga mulai sejak jam 3 sore tadi. Nampak juga Satpol PP yang ikut menjaga di depan gerbang Stadion Kanjuruhan ini, Stefani. Baik, berapa kira-kira jumlah personil yang dikerahkan untuk masih menjaga TKP Stadion Kanjuruhan ini, Saif? Dari pantauan di lapangan ada 100 hingga 200 personil kepolisian, Stefani. Baik, untuk warga tadi Anda sempat menyampaikan di laporan sebelumnya banyak yang berhenti untuk melihat langsung kondisi Stadion Kanjuruhan. Bagaimana suasananya atau situasinya sore hari ini? Untuk warga sendiri saat ini tidak diperbolehkan mendekat ke areal pintu masuk Stadion Kanjuruhan. Di sana sudah ada penjagaan dari pihak kepolisian. Hanya awak media yang bisa masuk ke areal Stadion Kanjuruhan ini, Stefani. Baik, apakah artinya dari bandara ini informasinya Kapolri akan langsung menuju ke Stadion Kanjuruhan, Saif? Untuk informasi yang saya dapatkan dari Bandara Abdurrahman Saleh, Kapolri akan langsung menuju untuk meninjau Stadion Kanjuruhan. Begitu, Stefan. Seberapa jauh perkiraan perjalanan dari Bandara Abdurrahman Saleh menuju ke Stadion Kanjuruhan ini? Untuk perjalanan sekitar 1 jam perjalanan dari Bandara Abdurrahman Saleh menuju Stadion Kanjuruhan di Kepanjen ini, Stefani. Baik, kalau untuk Kapolda Jawa Timur ataupun juga petugas kepolisian setempat sendiri, sejauh ini apakah sudah ada yang disampaikan pernyataan terbarunya? Untuk saat ini Kapolda baru saja memasuki area Stadion Kanjuruhan, jadi belum ada statement yang terbaru yang oleh Kapolda. Stefani. Baik, jadi Kapolda sudah berada di Stadion Kanjuruhan. Selain Kapolda, apakah mungkin ada pejabat terkait lainnya yang juga sudah tiba di Stadion Kanjuruhan, Saif? Dari pantauan kami di lapangan, ada Kapolda dan juga Gubernur Jawa Timur Khofifah. Baik, Gubernur Jawa Timur sudah tiba juga di Stadion Kanjuruhan. Iya, Stefani. Apakah sudah ada pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur di sana, Saif? Kalau di Stadion Kanjuruhan ini sendiri, untuk Gubernur Jawa Timur belum memberikan statement apapun kepada awak media, Stefani. Baik, tadi juga kami mendapat informasi Gubernur Jawa Timur mengunjungi rumah dari keluarga korban. Kalau untuk di Stadion Kanjuruhan sendiri, apakah ini juga pertama kalinya Gubernur berkunjung ke sana pasca insiden malam tadi? Untuk Gubernur Jawa Timur sendiri tadi sudah berkunjung ke Polres Malang. Kalau untuk ke Stadion Kanjuruhan sendiri, kemungkinan baru pertama kali ini, Stefani. Baik, ada informasi pukul berapa pastinya Kapolri Jenderal Listio Sigit akan tiba di sana?
menurut jadwal tadi memang yang beredar itu pukul 16.40. Namun hingga kini pukul 17.01 belum ada tanda-tanda Kapolri memasuki Stadion Kanjuruhan ini. Namun penjagaan memang sudah diperketat sejak Kapolda datang ke Stadion Kanjuruhan ini. Baik, tadi kami sempat melihat di bagian depan Stadion Kanjuruhan seperti yang Anda sampaikan juga ada beberapa mobil polisi yang belum dievakuasi yang sebelumnya dibakar oleh massa. Kondisi arus lalu lintas di sekitar Stadion Kanjuruhan seperti apa, Saif? Apakah tersendat karena adanya mobil yang belum dievakuasi ini? Untuk kondisi lalu lintas di depan Stadion Kanjuruhan sendiri, karena warga juga penasaran dengan bangkai kendaraan yang terbakar kemarin di depan Stadion Kanjuruhan sendiri, kondisi lalu lintasnya ramai lancar, tidak sampai menimbulkan kemacetan. Sejauh ini terakhir Anda mengecek mungkin di bagian depan Stadion Kanjuruhan, apakah masih banyak warga yang berhenti untuk melihat kondisi Stadion Kanjuruhan? Ya, Stephanie, untuk pengendara mobil mereka hanya melintasi dan berfoto biasanya begitu, Stephanie. Kalau untuk pengendara sepeda motor biasanya dia langsung memarkirkan motornya dan melihat situasi di depan Stadion Kanjuruhan ini, Stephanie. Apakah ada tambahan pengamanan dengan adanya rencana kedatangan dari Kapolri dan rombongan, Saif? Kalau perbandingannya dengan olah TKP tadi, memang ada penambahan pengamanan dari pihak kepolisian, Stephanie. Baik, Saif. Lalu bagaimana bisa kami update kembali situasi terkini di sana jelang kedatangan Kapolri saat ini? Ya, untuk jelang kedatangan Kapolri sendiri, awak media masih berkumpul di salah satu titik di depan Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang ini. Nampak juga pihak kepolisian juga menunggu kedatangan Kapolri dan menghalau warga yang ingin mendekati areal Stadion Kanjuruhan ini, Stephanie. Baik, Saif, kami akan jeda terlebih dahulu, namun usai jeda kami akan langsung kembali kepada Anda untuk melihat jelang kedatangan Kapolri yang akan meninjau langsung Stadion Kanjuruhan. Pemirsa, Breaking News akan kembali sesaat lagi bersama rekan kami Anissa Dasuki. Tetaplah bersama kami.